Selamat pagi teman-teman. Saya doakan buat teman-teman semoga tetap sehat selalu. Ya teman-teman semuanya tetap semangat dan tetap optimis ya. Nah di kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai yaitu Pi Network ya. Nah teman-teman di sini adalah mining ya secara gratis dan saya tidak ada paksaan untuk buat teman-teman gabung apa yang saya lakukan ya, apa yang saya garap. Nah teman-teman, karena ini gratis ya, tidak ada resiko apapun buat saya juga buat teman-teman. Ya tinggal teman-teman ya, mungkin teman-teman ada rezeki di sini, mungkin yang lainnya nggak ada rezeki di sini, tapi kita harus sama-sama saling tetap kompak dan saling mendukung satu sama lain ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi yang mining di Pi Network, semoga teman-teman kedepannya menjadi sebuah aset digital masa depan kita ya. Nah project dari Pi Network ini sangat bagus sekali dan sangat prospek sekali ya. Nah mungkin banyak teman-teman yang sudah garap di Pi Network ini dan sudah banyak yang yakin tentang Pi Network ini ya, tapi kita nggak tahu ke depannya apakah ini akan menjadi aset, benar-benar aset digital di masa depan, ataukah sebaliknya hanya waktu yang bisa menjawab ya teman-teman. Jadi teman-teman kita harus tetap optimis ya, tetap berpikir yang positif ya teman-teman. Nah di kesempatan ini, di kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai lanjutan dari white paper yang kemarin ya teman-teman. Silahkan teman-teman ya, bisa simak video ini, jangan di skip-skip ya, biar teman-teman tidak termakan dan tidak mendapatkan berita-berita informasi yang di luar sana mungkin terlihat hoax ya teman-teman. Jadi simak baik-baik. Nah di kali ini saya akan klik di bagian main Pi ini teman-teman. Kemudian teman-teman saya akan klik di bagian titik 3 pojok ini, white paper. Saya akan membahas mengenai updatean white paper di 2021 ya teman-teman. Ada juga white paper yang teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu di original, yaitu di tahun 2019 ya. Saya klik aja di bagian yang 2021. Nah lanjutan yang kemarin ya teman-teman sudah saya bahas mengenai pre mainnet ya teman-teman, pre-mainnet supply ya teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan membahas sedikit demi sedikit biar teman-teman ada wawasan mengenai mainnet supply ya teman-teman. Nah saya langsung aja akan menyalin ya teman-teman, biar teman-teman juga enggak istilahnya sulit memahami ya yang pakai bahasa Inggris ini. Mungkin kebanyakan mayoritas teman-teman ada yang bisa bahasa Inggris, tapi kebanyakan mungkin juga ada yang belum ya. Nah kita sama-sama belajar aja teman-teman. Saya coba copy aja bagian sini, saya copy. Nah coba saya langsung aja ya teman-teman, saya paste ini tentang nah teman-teman sudah saya salin ya. Langsung saja saya akan membuka di Google Translate. Di bagian sini saya akan buka, kemudian saya akan mempaste di bagian sini ya teman-teman. Nah langsung saja teman-teman saya bacakan ya buat teman-teman. Silakan teman-teman bisa simak baik-baik agar teman-teman mendapatkan pengetahuan mengenai arah ya dan tujuan Pi Network ini ya. Nah pasokan mainnet ya teman-teman, pasokan memicu pertumbuhan dan memberikan insentif untuk kontribusi
yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Nah, untuk itu hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet, tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan yang tidak dapat ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan, dan pemberian penghargaan yang kurang dari jenis yang berbeda. Kontribusi yang diperlukan dalam fase baru dan tantangan untuk mempertahankan insentif jaringan jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, jaringan akan beralih dari model supply pra-mainnet yang sepenuhnya bergantung pada perilaku jaringan ke model supply mainnet di mana terdapat supply maksimum yang jelas, ya seperti itu ya teman-teman. Untuk mainnet supply ya, jadi mainnet supply ini dia pasokannya tidak bisa ditentukan ataupun pasokan tidak terbatas ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin setelah mainnet akan ditentukan untuk supply-nya ya, tetapi sekarang banyak yang berkontribusi, banyak yang akan mendapatkan reward di blok yang akan didapatkan oleh peserta ya teman-teman. Jadi kemungkinan ya supply-nya tak terbatas ya. Ini bisa seperti itu karena kenapa? Keadaan yang memungkinkan kita ya sebagai miner mungkin banyak memvalidasi dan banyak kontribusi. Jadi supply-nya yang akan menstabilkan ya dan menyesuaikan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasukan pra-mainnet muncul di Coinvention pertama Pi Network pada Oktober 2020, di mana panel komunitas dan kiriman komunitas membahas apakah penambangan harus dibelah dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut untuk jaringan. Jika penambangan berlanjut berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung pra-mainnet, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kemampuan Pi untuk memberikan insentif jaringan jangka panjang. Namun jika penambangan dihentikan, itu akan merusak pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Meskipun jaringan beralih dari keputusan itu dan membagi dua tingkat penambangan menjadi 10 juta, dilema ini masih ada dan perlu diselesaikan. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan aksesibilitas sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak terdefinisi dan tidak dapat diprediksi mempersulit perencanaan token jaringan secara keseluruhan, karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu
sendiri perlu menggunakan beberapa Pi untuk tujuan yang bermanfaat bagi komunitas dan ekosistem secara keseluruhan. Selain hanya menambang hadiah untuk individu sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif tersebut perlu didefinisikan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta pionir dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa mendatang, model pasokan mainnet memiliki total pasokan maksimum yang jelas sebesar 100 miliar Pi yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam white paper 14 Maret 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar. Terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di Pi jaringan pada titik waktu tertentu. Jadi dengan total pasokan maksimal 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Bagian pakai berikut menggambarkan distribusi keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama karena komunitas secara progresif menambang lebih banyak Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Ini berarti bahwa jika komunitas memiliki sebagian dari alokasi dalam sirkulasi, misal 25% hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti, dan dalam contoh ini 25% yang dapat dibuka paling banyak ya, seperti itu ya teman-teman untuk kelanjutan white paper dari yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi total pasokannya itu tidak bisa ditentukan, tapi untuk perkiraan supply dari Pi Network ini adalah 100 miliar ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Banyaknya, sangat luar biasa ini pasokannya, dan dia akan mempunyai visi sebagai mata uang digital ya teman-teman, yang banyak digunakan di seluruh dunia. Itu adalah visi dan misinya dari Pi Network ini ya. Semoga kedepannya ya teman-teman dia akan memberlakukan nilai seperti nilai konsensus ya, seperti itu. Dan untuk Pi Network sendiri akan listing di beberapa exchanger ya teman-teman. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa Pi Network tidak akan masuk ke bursa, karena kalau masuk ke bursa seperti cryptocurrency yang lainnya ya. Jadi teman-teman, Pi Network ini dia akan masuk ke exchanger, beberapa exchanger ya teman-teman, dan akan tunduk kepada seluruh exchanger yang akan di listing ya, dan dia akan sama seperti cryptocurrency yang lainnya. Tapi kedepannya kita belum tahu apakah Pi Network itu ke depan akan mempunyai nilai yang stabil, yaitu nilai konsensus ataupun teman-teman sebut dengan nilai GJV ya. Semoga saja ya teman-teman. Nah buat teman-teman
itulah penjelasan sedikit mengenai white paper di Pi Network ini. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman ya. Dan jika teman-teman berminat untuk mining secara gratis ya, dan tidak saya sarankan untuk yang berbayar, tapi di sini saya real benar-benar yang gratis dan tidak ada resiko ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lainnya juga ya teman-teman, mau teman-teman garap, ayo kita garap sama-sama karena kita berfokus pada membangun aset digital masa depan ya. Untuk yang scam atau enggaknya itu tergantung nanti waktu yang akan menjawab ya teman-teman. Seperti itu, apapun pendapat teman-teman, kita sama-sama menghargai. Ayo kita sama-sama maju bersama dan saling mendukung bersama ya teman-teman. Nah, buat teman-teman, ayo dukung channel saya ini untuk memberikan pengetahuan dan update terbaru mengenai Pi Network ini. Teman-teman bisa melakukan like, komen, dan subscribe ya, serta nyalakan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru mengenai Pi Network maupun aplikasi-aplikasi yang lainnya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mendapatkan manfaat di video ini, teman-teman bisa lakukan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan info terbaru dan terupdate ya. Seperti itu ya teman-teman. Jika ada salah kata, mohon maaf, tidak ada yang sempurna karena di sini saya juga baru belajar. Mohon dimaklumin jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner.